Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Jadi Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta tolong ada satu yang memimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai untuk diskusinya, untuk bimbingan kelompoknya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti ketika Ibu menyebutkan nama kalian, kalian bisa menyebutkan hobi dan cita-cita kalian, oke? Oke, yang pertama ada Sawa Aurel. Oke, cita-citanya apa? Jadi psikolog anak. Kemudian hobinya? Membaca novel dan mendengarkan lagu. Oke, yang selanjutnya ada Elvina. Ya. Hobi saya? Hobi saya menari. Kemudian? Cita-cita saya Oke, menjadi psikolog sama berarti sama Safa ya. Oke, yang selanjutnya ada Novi Ayu. Oke, cita-citanya? Cita-citanya mau jadi dokter, terus Oke, kemudian ada Akila Queen. Oke. Cita-citanya jadi dokter, hobinya menyanyi. Oke, yang selanjutnya ada Laila Zahrani. Oke, yang selanjutnya ada Silva Aprilia. Cita-citanya mau jadi hakim, terus hobinya dengerin lagu. Oke, sudah dipanggil semua ya? Sudah. Oke, saya Ibu doakan semoga cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke. Jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah dengan beberapa siswa yang memiliki permasalahan yang sama dengan 6 sampai 10 anak. Nah, jadi nanti di sini kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang akan kita bahas, yaitu kita di sini nantinya akan membahas mengenai bullying. Kemudian di bimbingan kelompok juga ada beberapa asas, diantaranya yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana kalian sudah sukarela untuk bisa datang ke sini mengikuti bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di mana kalian boleh bebas bercerita di sini kepada guru BK atau konselor di sekolah. Jadi kalian nanti tidak perlu takut ya. Kalian boleh bercerita apapun yang ingin kalian ceritakan. Oke. Yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, di mana ketika kalian sudah bercerita dengan guru BK atau sudah bercerita dengan konselor sekolah, itu akan terjamin kerahasiaannya. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Kalian nggak perlu takut untuk bercerita apapun karena akan terjamin kerahasiaannya. Oke. Nah, sebelum kita mulai diskusi atau sebelum kita mulai dari bimbingan kelompok, coba kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ice breakingnya itu hey, hello. Jadi ketika nanti kakak bilang hai, kalian jawabnya hello. Ketika kakak bilang hello, kalian jawabnya hai. Kalau hello berarti hello, kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai. Hello. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini nantinya kita Ibu harap bahwa kita setelah melakukan bimbingan kelompok ini kalian bisa paham mengenai apa itu bullying, kemudian apa saja faktornya, bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana dampaknya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai.
bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Coba sebelumnya siapa yang sudah tahu apa itu bullying? Oke, coba yang keras suaranya ya. Bullying adalah sesuatu perilaku yang buruk yang bisa berdampak buruk kepada korban, dan itu akan sangat merusak mental korban tersebut. Baik, oke. Benar yang dikatakan sama teman kalian Elvina bahwa bullying itu adalah perilaku agresif negatif yang terbiasa berusaha untuk mengintimidasi dari individu maupun kelompok terhadap individu yang dianggap rentan. Jadi bullying itu adalah perilaku yang negatif, dia itu sifatnya menindas atau perundungan. Jadi di mana ketika ada salah satu individu atau ada salah satu anak yang terlihat lemah atau terlihat pendiam, itu pasti biasanya akan menjadi korban atau menjadi sasaran bullying. Seperti itu ya. Oke, kira-kira dari kalian apakah ada yang tahu apa saja sih penyebab dari sisi korban? Dari sisi korban itu ada apa saja? Oke, yang keras. Oke, pendiam atau lemah. Nah, ketika si korban atau si yang menjadi korban bullying itu dia terlihat lemah, maka dia akan menjadi sasaran untuk lebih iya gitu. Jadi makanya ketika misalkan ada seseorang yang menjadi korban bullying, maka kalian jangan terlihat lemah. Kalian harus melawan. Oke, yang selanjutnya ada penampilan fisik. Nah, biasanya ketika ada salah satu dari teman kalian yang fisiknya mohon maaf agak berbeda dari teman kalian, nah itu biasanya akan menjadi sasaran atau akan menjadi korban pembulian. Iya apa tidak? Iya. Kalian pernah menjumpai? Pernah. Nah, itu jadi salah satu penyebab dari sisi korban. Kemudian dari ras yang berbeda, misalkan dari latar belakang yang berbeda, ada si kaya, ada si miskin, ada si putih, ada si hitam nah, contohnya seperti itu. Makanya hal yang membedakan dengan teman kalian itu juga akan menjadi penyebab terjadinya bullying. Kemudian tidak mudah bergaul. Nah, kira-kira di kelas kalian atau di antara kalian ini ada nggak yang susah bergaul dulunya? Ada ya. Nah, itu makanya tidak mudah bergaul itu menjadi salah satu penyebab dari munculnya kalian akan menjadi korban bullying. Makanya diharapkan setelah nanti kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, nantinya kalian akan lebih bisa bergaul sama temannya. Jangan suka menyendiri, jangan suka murung di kelas sendiri. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya kakak mau bertanya, di sini apakah ada yang pernah menjadi korban bullying atau menjadi pelaku bullying, bahkan atau melihat kejadian atau situasi yang terjadinya bullying? Pernah apa tidak? Pernah. Pernah. Coba siapa? Oke, silakan diceritakan bagaimana. Yang keras, yang keras. Dulu waktu masih kecil tuh kita berteman berempat. Cuma yang satu ini tuh kayak apa ya, kayak iri gitu sama aku karena mungkin teman-teman yang dua ini tuh lebih dekat sama aku. Oke. Sampai dimana mereka kayaknya ngasuh teman dua ini, terus aku diajak ke rumahnya. Kemudian? Terus kita pulang, terus dia tuh kayak ngajak aku ke tempat yang sepi gitu. Iya. Yang sepi di sana, terus dia tuh kayak mau jodohin saya, terus tanya kenapa, apa itu kamu ngerebut teman-teman gitu. Terus tak jawab, aku nggak ngerebut, aku cuma mau teman sama kalian semua. Terus tiba-tiba halah dicui gitu. Iya, terus? Tiba-tiba saya dikeluarin kata-kata yang kayak nggak enak kurang baik gitu. Terus ya di itu orang tua saya, terus akhirnya saya berontak dong, tak dorong gitu dianya, tapi tak dorong langsung kayak dijegal gitu sampai saya jatuh, terus saya nangis pulang, saya bilangnya ke orang tua itu saya jatuh. Oke, itu ketika kamu umur berapa? Itu masih kelas 4 SD kan. Kelas 4 ya, berarti masih kecil ya, masih anak-anak. Oke, dari cerita teman kalian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Menolongnya. Oke, yang lain? Menegur. Oke, yang lain? Melerai. Melerai. Ada yang lain?
Cukup ya? Oke, benar sekali apa yang kalian katakan. Kalian bisa menegur, kemudian melerai, kemudian bisa menasehatinya. Kalian juga bisa bercerita ke orang tua. Itu adalah sudah benar. Tindakan kalian ketika melihat dari korban bullying itu seperti itu. Jadi kalau misalkan di sekolah kalian itu apa ya, menjumpai hal-hal yang serupa, kalian bisa bercerita ke siapa kalau di sekolah? Guru BK Guru BK, kemudian wali kelas. Oke. Nah, jadi kalian nggak perlu takut bahwa biasanya stigma dari anak-anak itu kalau di BK itu kan pasti anak-anak yang kena masalah aja ya. Jadi nggak apa-apa ketika kalian mau bercerita apapun di BK itu nggak masalah. Boleh kamu bercerita apapun di BK. Jadi nggak perlu takut karena kebanyakan dari kalian itu pasti kalau dipanggil di BK takut kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kalian nantinya akan melihat situasi yang sama atau situasi kayak bullying, kalian bisa bercerita ke orang terpercaya ya. Kalau di sekolah bisa guru BK atau konselor, kalau di rumah bisa bercerita ke orang tua. Oke. Kita lanjut dari penyebab bullying dari sisi pelaku. Kalau dari sisi pelaku, kira-kira apa penyebabnya? Saya Kak, Ya, iri dan dendam. iri dan dendam. Kemudian pernah menjadi korban bullying. Benar sekali. Yang pertama kita bahas adalah pernah menjadi korban bullying. Kok bisa? Kenapa? Karena si pelaku itu karena si korban itu, mohon maaf, si korban itu ketika dia sudah menjadi korban bullying, dia akan balas dendam. Saya pernah dibully, jadi saya harus gantian membuli. Nah, itu menjadi penyebab dari sisi pelaku. Nah, dia termotivasi ingin membuli karena dia pernah dibully. Oke, yang selanjutnya adalah rasa iri. Benar sekali. Karena ketika ada seseorang atau ada teman kalian yang iri dan tidak bisa menyaingi, pasti dia akan membuli kita, akan menindas kita, akan menjelek-jelekkan kita. Benar apa salah? Benar. Oke, di kelas kalian ada yang begitu? Pernah dulu ya, sekarang udah. Oke. Dilanjut, kemudian sekarang ada jenis-jenis bullying. Nah, coba ada yang tahu dari jenis-jenis bullying? Oke. Jenis pertama itu cyberbullying fisik dan cyberbullying verbal. Oke, benar sekali. Yang pertama ada bullying fisik. Jadi bullying fisik itu contohnya seperti apa? Memukul, benar. Mencubit, menendang, menjambak ya, banyak sekali ya. Kalau bullying fisik itu tindakan penindasan terhadap fisik. Berarti yang berkaitan dengan fisik, yaitu ada menendang, ada memukul, kemudian ada mendorong dan lain-lain. Yang kedua ada bullying verbal. Kalau bullying verbal itu tindakan penindasan terhadap mental atau lewat kata-kata. Contohnya apa? Menjelek-jelekkan, bisa kayak menghina, ya, kata-kata kasar seperti itu. Nah, itu termasuk bullying verbal. Kemudian ada bullying sosial. Bullying sosial itu tindakan penindasan terhadap peran sosial korban, seringkali terselubung seperti menyebarkan gosip yang tidak benarnya. Ketika misalkan di antara kalian ada yang digosipkan padahal itu belum tentu benar, kemudian kalian sudah sebar ke satu sekolah. Nah, itu termasuk bullying apa? Sosial. Paham ya? Paham. Oke, yang selanjutnya ada cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Nah, itu biasanya lewat apa? Komentar. Nah, di sini ada yang pernah mengalami? Ada. Contohnya seperti apa? Bisa diceritakan? Menghina fisik. Iya, tapi lewat media sosial. Seperti Instagram. Oke. Nah, ketika kalian melihat komentar-komentar seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Membalasnya dengan Melaporkan komentar tersebut. Oke, jadi ketika kalian melihat hal-hal seperti itu, cukup kalian tidak perlu mengikutinya. Ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada perundungan seksual, yaitu tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual.
Kayak intimidasi seksual, ini termasuk pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar, menyentuh, atau materi tentang pornografi, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang boleh bercerita mengenai pengalamannya ketika menjadi korban atau menjadi pelaku bullying yang lainnya. Tadi kan ini sudah bercerita. Oke, coba Elvina apakah punya pengalaman mengenai situasi tersebut? Oke, silakan diceritakan. Di waktu SD, Dikeraskan suaranya, dikeraskan. di waktu SD mungkin di saat ibu saya ada remaja, saya pernah dijelek-jelekkan oleh teman saya, nah, teman saya yang udah pubertas gitu, Oke. dipanggil dengan kata yang nggak enak kayak togut gitu. Iya. Habis itu saya sakit hati, tapi saya juga mau menegur, dianya malah lebih menjadikan saya. Jadi saya cuma bisa nangis ke orang tua saya aja. Gitu ya. Oke, pendapat kalian ketika kalian mendapat omongan-omongan seperti yang diterima oleh ya yang dialami oleh Elvina ini, apa kira-kira apa yang terjadi pada Elvina? Coba siapa yang tahu bisa angkat tangan. Dampak buruk yang terjadi ketika mendapatkan hinaan seperti yang dialami oleh Elvina. Ada yang tahu? Saya Ya. mentalnya pasti bakal down. Oke, ada yang lain? Saya Ya. Jadi tidak percaya diri. Tidak percaya diri, benar sekali. Terus sakit hati. Oke. Nah, dari dampak atau efek buruk dari terjadinya bullying itu yang pertama benar, mentalnya akan down. Nah, jadi makanya kenapa Kakak memberikan edukasi mengenai bimbingan kelompok dengan tema bullying, tujuannya agar nantinya ketika kalian sudah mengikuti bimbingan kelompok ini, nantinya kalian tidak termotivasi atau tidak ingin menjadi pelaku ataupun menjadi korban bullying, seperti itu ya. Karena itu akan berakibat fatal, ya, sangat berbahaya. Kemudian yang kedua ada tidak percaya diri, benar sekali. Ketika kita sudah menerima omongan yang nggak enak, nah itu akan menjadikan kita insecure, ya kan? Ya benar. Kemudian yang selanjutnya adalah performa akademis menurun. Misalkan ketika kita terjadi di sekolah, kalian setiap harinya dapat hinaan dari teman-teman kalian, pasti kalian akan tidak nyaman di sekolah. Apa akibatnya? Naik kelas. Tidak naik kelas, kemudian terganggu, belajarnya terganggu, kemudian malas masuk sekolah. Apa yang terjadi? Prestasinya menurun, kemudian tidak masuk sekolah. Nah, makanya dari itu, jangan sampai di antara kalian yang ingin menjadi pelaku bullying. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasinya. Nah, bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Yang keras coba. Melaporkan kepada orang tua Kemudian melawan. Pintar. Oke, jadi cara untuk mengatasi bullying yang pertama kita bercerita kepada orang yang dewasa atau yang kita percaya. Kalau di rumah kita bercerita ke orang tua. kalau di sekolah kita bercerita ke Oke, yang selanjutnya tingkatkan rasa percaya diri. Jadi ketika kalian menjadi korban bullying, kalian harus melawan. Kalian nggak boleh diam aja. Kalian nggak boleh terlihat lemah. Karena semakin kalian lemah, semakin kalian akan ditindas. Oke. Yang selanjutnya yaitu dari diskusi kalian tadi, kira-kira kalian bisa menyimpulkan nggak apa inti dari diskusi kita tadi? Yang keras, oke? Jadi dari bullying tersebut kita bisa merangkum bahwa perilaku bullying akan sangat berdampak buruk kepada korban, sehingga membuat korban menjadi depresi hingga bahkan bisa berakhir fatal seperti bunuh diri. Dan maka dari itu, dari bimbingan berkelompok ini, kita jadi tahu bahwa dampak tersebut akan sangat buruk kepada kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh membuli. Oke, tepuk tangan buat teman kalian Elvina.
Oke, jadi Ibu harap bahwa setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, nantinya kalian bisa paham dari apa itu bullying, mulai dari dampaknya apa, baik faktornya apa, iya, kemudian bahayanya seperti apa, bagaimana cara mengatasinya, dan Ibu berharap kalian paham bahwa itu sangat berbahaya. Jadi kalian ketika melihat situasi tersebut kalian tahu apa sih yang akan saya lakukan seperti itu. Oke, jadi stop bullying mulai dari sekarang ya. Tumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian. Idina syuratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.